Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Iskandar Yusuf. Saya dari Informatika Karyawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan data science untuk menemukan curi pelanggaran pada sektor perbankan dengan menggunakan machine learning ya teman-teman. Nah ini makalah jurnal ini yang membuatnya itu yang pertama Amir Mahmud Hussein, yang kedua Mawadah Harahap, yang ketiga Peter Fernandito dari Universitas Prima Indonesia Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer. Nah, eh, tujuan sendiri dari literatur ini itu banyak pendekatan yang akan diterapkan untuk memiliki churn di perusahaan. Sebagian besar pendekatan ini juga telah menggunakan beberapa mesin dan penambangan data gitu. Sebagian besar pekerjaannya terkait berfokus untuk penerapan hanya satu metode penambangan saja data begitu teman-teman. Itu salah satu tujuannya ya. Nah, untuk bahan dan metodenya ini, dan yang pertama itu bahannya itu digunakan dalam penelitian itu merupakan kumpulan data churn banking bersumber dari ini ada websitenya, dan dataset ini memiliki atribut atau raw number, customer ID, surname, credit score, geografi, gender, age, tenant, balance, number of product, has share card, is active member, estimated salary, excited. Nah, dari beberapa atribut ini ada juga credit score, age, turn balance, number of product, unlimited salary, dan variable discrete, dan sisanya adalah variable katalog. Nah, untuk tabelnya sendiri seperti ini teman-teman. Nah, ini yang pertama itu raw number, itu dari 1 sampai 20, kita ambil datanya dari 1 sampai 20. Dan untuk customer ID-nya ini kita pasti ngacak ya teman-teman untuk customer ID-nya sendiri. Dan untuk nama-namanya juga itu ada, untuk credit score-nya juga ada, untuk geografi atau tempat wilayah penetapannya juga ada, genrenya, jenis kelaminnya, umurnya, terun, balance atau uang yang ada simpannya, number of productivity-nya ada, scar card ada, activity member ada, estimate salary ada, excited ada. Nah ini untuk beberapa data himpunan datanya, contoh himpunan datanya gitu teman-teman. Seperti yang pertama kita lihat itu ada row nomor 1, ada Hargrave itu. Nah untuk credit score-nya itu 615, orang Prancis, laki-laki, 42 tahun, turn-nya ada 2, balance-nya 0, number of production-nya 1, HR card-nya 1, is activity member-nya 1, estimated salary-nya ini ada 113.048,88, excited-nya 1. Nah, untuk metode sendiri ini nanti pada gambar yang tadi merupakan ilustrasi metode yang digunakan pada penelitian ini, teman-teman. Secara umum terdapat 5 langkah yang digunakan untuk menemukan dan memprediksi churn pelanggan pada himpunan data, yaitu pengumpulan data, eksploitasi untuk lebih memahami data, pembersihan data digunakan untuk memastikan kumpulan data tidak ada yang duplikat, data yang hilang, ataupun outlet dari menentukan fitur data yang memiliki arti penting untuk keperluan analisis dan prediksi. Nah, untuk selanjutnya sendiri, ekstraksi fitur tersebut merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk merekayasa sebuah fitur penting dalam model. Pada tahapan ini, analisis ANOVA diusulkan untuk mengevaluasi kolerasi antara fitur, dan terakhir digunakan model Chi-square untuk memilih fitur yang akan digunakan pada model. Nah, untuk modelnya itu seperti ini teman-teman. Kumpulan data dan eksploitasi yang pertama, lalu data itu dibersihkan datanya, difitur lagi untuk lebih lebih detail, lalu diproses, dan yang terakhir pemodelan dan evaluasi seperti itu. Nah, untuk hasil penelitian ini, pada hasil ini akan diuraikan hasil prediksi churn pelanggaran. Setelah melakukan proses pengumpulan data, eksploitasi, dan pembersihan data, salah satu tahap pentingnya itu
sebelum menerapkan model regresi adalah ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur adalah proses mengambil pengumpulan data dan membuat variabel penjelas atau fitur prediktor yang kemudian diteruskan ke model prediksi untuk melatih algoritma pembelajaran mesinnya. Dalam hal ini juga menggunakan dua data, yaitu analis ANOVA dan G-square. Nah, ini adalah trend dan tes model regresinya seperti ini. Yang pertama model, trend score, test score, dan base parameter. Gitu. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, pada tabel ini itu terlihat model random ya, forest classifier yang menghasilkan tingkat akurasi lebih baik daripada model lain. Kemudian Knightburg atau classifier dengan tingkat akurasi keduanya sebesar 86 dan 84. Nah, ini 86 dan 84. Gitu. Selanjutnya tabel ketiga ini menjelaskan hasil prediksi 10 pelanggaran pada kedua model. Nah, ini adalah 10 pelanggaran teman-teman. Ini 1, 2, 3 ini 10 pelanggarannya, data aktual, KNN classifier, random forest. Nah, ini ada yang exit, ada yang stay, ada yang exit, ada yang stay, begitu. Berdasarkan nanti hasil prediksi ini, dapat disimpulkan teman-teman bahwa saat tertentu pelanggan yang memiliki kontrak bulan ke bulan memiliki kemungkinan 4,85 kali lebih besar untuk melakukan churn dibanding seseorang yang memiliki kontrak 2 tahun saja. Nah, dengan menyesuaikan total biaya mereka dan pelanggan yang memiliki kontrak 2 tahun memiliki kemungkinan 5,5 lebih besar untuk melakukan churn dibanding pelanggan yang memiliki hanya satu kontrak saja. Begitu. Nah, untuk temuan diskusinya ini, dari jurnal ini tuh saya mengetahui bahwa analisis dan eksplorasi adalah wanita lebih cenderung. Jadi wanita itu lebih cenderung daripada pria untuk pelanggan Jerman yang lebih tua. Jadi wanita tua itu ibu-ibu lah, itu lebih cenderung untuk melakukan churn gitu, untuk menambahkan lagi itunya gitu, apa namanya, kemungkinan kontraknya gitu, dan menghasilkan random first kondisi pelanggaran berpindah dengan akurasi tinggi ya, sangat tinggi sekali, itu 86%. Hasil ini sangat sesuai dengan penelitian yang tadi Kurn dan Kaur 2020 yang menghasilkan akurasi 85%. Dan hasil temuan ini kami memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran di antara pelanggan tentang pentingnya menjaga skor kredit yang sehat. Kemudian bagi keuangan untuk membuat penawaran investasi yang sesuai untuk segmen pelanggan yang berada di mempertimbangkan penawaran produk dengan skema beragam untuk menyesuaikan pelanggan produk. Nah, untuk kesimpulannya ini, berdasarkan hasil pengujian pada 5 tadi model, machine learning untuk memprediksi churn pelanggan bank, modern, random first, classic, dan random classifier lebih unggul dibanding model lainnya dengan akurasi. Masing-masing kedua model ini yaitu yang tadi 86 sampai 84. Sedangkan hasil analisis menentukan bahwa pelanggan wanita tinggi churn daripada pria. Tingkat umur sangat besar mempengaruhi terhadap churn tersebut, sehingga sangat penting bagi pengambilan keputusan untuk membuat segmentasi pelanggan dalam menawarkan produk untuk merayu pelanggan dari berbagai kelompok usia gitu. Nah, untuk jurnalnya segitu saja teman-teman untuk yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau penjelasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.